semua hadir di sini Kakanda Sudar, ketua tim dari Paslon 02, hadir juga Bung Faris sama yang satunya Ian, sama si Haji, Bung Haji dan Sabril. Saya sendiri Ganda Taruna, sekretaris tim pemenangan Berlian 03, sekaligus mewakili ketua tim Kakanda Fitrizal Humiji. Di samping kanan saya Saudara Saliono, wakil ketua tim pemenangan. Sudah itu ada juga hadir di sini Kakanda Rusdi Artono Somad, wakil ketua tim pemenangan sekaligus ketua posko induk pemenangan Berlian. Di samping kanannya Saudara Nopri Haryadi, ketua media center pemenangan Berlian, dan ada Saudara Firly Fauzi sebagai wakil ketua tim pemenangan Berlian. Terima kasih yang terhormat juga dari rekan-rekan media elektronik maupun media cetak lainnya. Terima kasih telah memenuhi undangan kami. Kami menyelenggarakan konferensi pers ini bertujuan untuk menciptakan kedamaian dalam proses berdemokrasi di Kabupaten Lahat pada waktu perhelatan Pilkada Kabupaten Lahat untuk tanggal berapa? 27 nanti. Saudara-saudara rekan pers yang kami hormati, kami akan bercerita masalah kronologis kenapa hari ini kita melakukan konferensi pers. Pada tanggal 23 sebelum pelaksanaan deklarasi kampanye damai, kami mendapat WA melalui medsos bahwa jadwal kampanye untuk masing-masing paslon ditembuskan kepada kami, dalam hal ini seluruh paslon. Kami menganalisa bahwa penyusunan penjadwalan yang dibuat oleh KPU masalah penjadwalan kampanye, kami rasa tidak ada rasa keadilan dari produk KPU tersebut. Maka dari itu, lebih kurang jam 11 tanggal 24, kami 02 dan 03 mendatangi KPU. Di sana kami paparkan bahwa kami agak kurang menyetujui hasil jadwal kampanye yang dibuat oleh KPU, sehingga disimpulkan sekitar jam 12 bahwa itu dibatalkan dan akan diadakan rapat koordinasi sekitar jam 7 setelah kampanye damai. Kami menyatakan waktu kampanye damai kami tidak hadir selama KPU tidak netral dan mendukung salah satu paslon. Tapi utusan 02 dan 03 hadir, cuma duduk manis. Selepas itu kami mengadakan rakor itu dipercepat lebih kurang jam 6 kurang 15 menit ya, Bung Ayi ya. Dikarenakan sudah menjelang maghrib, akhirnya rakor tersebut ditunda, diskor lebih kurang 30 menit. Jam 8 malam rakor itu dilanjutkan kembali, dihadiri oleh seluruh penyelenggara pemilu yang ada di Kabupaten Lahat, dihadiri juga oleh pihak Kapolres, dihadiri oleh masing-masing perwakilan paslon. Akhirnya disepakati bahwa malam itu masing-masing paslon
ya memberikan usulan untuk jadwal kampanye tersebut dengan tidak mengurangi nilai-nilai apa yang diharapkan oleh masing-masing paslon. Lebih kurang berjalan, kami masing-masing mengusulkan untuk jadwal kampanye. Dari 03 itu mengusulkan, ya, dari 02 dan 01 juga tidak memberikan usulan karena ya mungkin situasional, ya, karena sifatnya mendesak. Tapi intinya KPU membicarakan bahwa demi keadilan kita musyawarah untuk mufakat, ya, musyawarah untuk mufakat, ya, akhirnya sampai kesimpulan bahwa KPU meminta waktu lebih kurang 30 menit diskor untuk membuat, ya, jadwal kampanye dengan azas penuh keadilan. Lebih kurang diskor berapa? 90 menit. Kita dilanjutkan kembali dan dibagikan masing-masing draft jadwal kampanye. Draft jadwal kampanye itu dibagikan untuk jadwal kampanye tanggal 25 sampai tanggal 23. Di tanggal untuk yang kampanye akbar tanggal 21 dan 21, 22 dan 23 kita menggunakan metode undian. Yang membuat undiannya juga itu KPU itu sendiri. Dalam undian tersebut, ya, disimpulkan bahwa pengambilan nomor itu berdasarkan nomor urut paslon. Kebetulan paslon 01 mendapatkan hari dan tanggal 21 November untuk kampanye akbar. Nah, tanggal 22 itu pas bertepatan dengan nomor urut 02 tanggal 22. Kami 03 mendapatkan hari terakhir tanggal 23. Akhirnya disetujui, ya, dipimpin sendiri oleh saudara Emil, ya, salah satu komisioner KPU, dan menutup acara tersebut, ya, dengan tidak ada masalah. Tapi kami sebelum ditutup acaranya tersebut, rakor tersebut, kami meminta BA, berita acara hasil rakor malam ini. Tapi mengingat alasan KPU bahwa petugas petugas sekretariatan sudah pulang, dan kami jamin bahwa berita acara tersebut akan diberikan esok paginya. Itu disaksikan oleh seluruh peserta yang hadir pada waktu rakor tersebut. Berselang lebih kurang sudah bubar sekitar jam berapa, Bung Aye? Sekitar jam 1 kami mendapatkan pesan melalui WA yang isinya kami bacakan, ya. Izin Bung Aye, Yes, Pak Sudar. Ya. Bentar rekan-rekan. Ini dari Ibu Elva, salah satu komisioner. Assalamualaikum Bapak dan Ibu perwakilan LO dan paslon nomor urut 2 dan 3. Dengan ini kami menyatakan draft jadwal yang telah dibuat pada hari ini dinyatakan batal untuk dipublikasikan dikarenakan perwakilan paslon dan tim dengan nomor urut 1 tidak menyetujuinya, sehingga tidak mencapai kesepakatan bila salah satu dan ketiga paslon tidak menyetujuinya.
Itu isi dari pesan tersebut. Kami nyatakan bahwa rakor itu sudah menghasilkan suatu produk bahwa jadwal kampanye itu sudah melalui musyawarah dan mufakat, ya. Tapi dalam hal ini KPU sendiri yang ingkar terhadap apa yang dilaksanakan dan difasilitasi oleh KPU itu sendiri, sehingga kami kemarin sekiranya jam 2 ini tanggal 26 tanggal 25 kami berusaha untuk mengambil draft tersebut, tapi KPU tetap berpikiran bahwa tetap bicara bahwa masing-masing paslon itu harus mengusulkan kembali usulan untuk melakukan. Kami berprinsip bahwa pada tanggal 24 malam itu merupakan suatu kesimpulan dan dinyatakan rapor tersebut sah menurut hukum, ya. Maka dari itu kami meragukan, ya, profesionalisme dari KPU tersebut. Hari ini sampai hari ini kita tunggu-tunggu BA itu juga tidak dikeluarkan oleh KPU lah. Hari ini insya Allah, ya, demi masyarakat dan demi menjaga kedamaian dalam berdemokrasi, sekira jam 2 nanti kami bakal mendatangi KPU dan meminta draft tersebut. Tambahan sedikit, ya, agak kurang sedikit, semalam kami mendapatkan undangan dari KPU bahwa hari ini sekira jam 9 mereka mengundang untuk melakukan rapat koordinasi kembali untuk menentukan jadwal kampanye. Kalau kami hadir 02 dan 03, kami juga mengakui bahwa apa yang ditelurkan oleh KPU itu kami menyetujuinya dan mengakui bahwa KPU itu bekerja profesional. Kami tetap berpatokan, kami tidak mundur demi keadilan dan kedamaian. Kami tetap menuntut akan mengambil hasil berita acara rakor pada tanggal 24 malam tersebut. Itu, terima kasih untuk membuka. Kita buka sesi tanya jawab. Mungkin kami persilakan kepada ketua tim dari 02 untuk menyampaikan apa-apa yang disajikan oleh untuk dipaparkan ke pihak pers. Ya, waktu dan tempat kami persilakan untuk 03, 02. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman tim dari 03 untuk bisa kami satu persatu. Tenaga malam juga di sini juga sempat hadir beberapa tim bagi sekjen bagi ketua sudah dipaparkan oleh kami Ganda Taruna untuk jadwal kampanye. Jadi dalam hal ini tentunya kita konferensi pers ini menyangkut jadwal kampanye yang belum kami terima, baik itu dari 02 maupun 03, karena jadwal kampanye itu ya maunya 02 dan 03 itu dirapatkan bersama atau diundi. Tadi sudah dipaparkan oleh saya Ganda Taruna selaku sekjen dari tim pemenangan 03. Tadi sudah dipaparkan sudah rapat, sudah rakor pada tanggal 24 malam, ya, sudah ada kesepakatan, tapi itu belum tertulis karena mungkin pada malam itu suasana malam hari, malam lampu mati, ya, itu air terbuka. Tapi menyelang beberapa jam dibatalkan oleh pihak 01 oleh KPU, ya. Tapi atas permintaan 01. Begitu kan? Ya. Jadi maunya ada DPS, ya,
kami 02 dan 01 itu kami maunya KPU itu netral ya. Karena apapun bentuknya ya kita sudah dicanangkan untuk lahat kampanye damai. Yang namanya damai kan bagus ya itu. Jadi kami hari ini menunggu akan mendatangi KPU baik itu dari tim 02 dan 03 ya, sekitar jam 2 sore. Mungkin juga kami akan membawa tim ya sebanyak 50 orang masing-masing tim baik itu dari 02 03 akan menanyakan berita acara yang sudah dibuat oleh KPU. Nah, tentunya kalau berita acara itu sudah mengenal dari 02. Kalau misalnya jadwal kampanye ini tidak berubah, yang di hari 01 apa bakal dilakukan? Jadi begini saudara-saudara sekalian, kita tidak melihat sebenarnya kepentingan dan masing-masing paslon ini kepentingannya hanya satu ya, di mana untuk memenangkan pilkada ini, itu yang kepentingan yang utama. Tapi di sini ya produk yang dihasilkan oleh KPU tersebut tidak netral dan memihak salah satu paslon, itu saja. Apa yang bakal kita lakukan? Kalau masalah kita lakukan, kami akan melakukan langkah-langkah strategis ya guna menyikapi persoalan ini, dan kami tidak bakal membiarkan KPU melakukan hal-hal yang di luar dari aturan-aturan KPU. Gitu. Kalau masalah gerakan, masalah apa tindakan, nanti kami akan mendiskusikan lagi. Di sini ada ketua posko induk kami membawai 67. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dari Eros Kopi kan. Oke, mungkin yang pertama ketika malam rapat juga siapa saja yang hadir di perwakilan pas 01, 02, 03, ataukah ada kesepakatan di malam itu bahwa hasil rapat musyawarah ini bisa disepakati bersama? Itu yang pertama. Terus yang kedua, selama proses kosong di sini dari 25 dan 26 sampai hari ini, apa saja yang dialami atau kerugian atau seperti apa dari paslon nomor 2 dan nomor 3? Israel sudah dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke, terima kasih. Untuk yang hadir mewakili paslon 01 waktu itu ada Saudara Marwan dan Sutra, anggota DPRD Kabupaten Lahat, terus mewakili 02. Saya sendiri bersama Kak Sapril dan Kak Tian. Berikutnya dari 03 ada Kak Tanda sebagai sekretaris, terus kemudian Nopri dan Awang, Kak Ferry juga hadir beberapa. Termasuk dari perwakilan pihak Polres langsung datang Kasat, Iqbal dan Kanit. Berikutnya Bawaslu juga hadir di rapat koordinasi itu. Ditambah lagi ada yang mewakili Dandim. Jadi beberapa unsur yang sebetulnya kemarin sama-sama menyaksikan bahwa kita semua bersepakat atas keputusan dari proses rapat yang kita lakukan sejak setelah pelaksanaan kampanye pemilu damai waktu itu hingga hampir menjelang jam 12 dini hari. Itu sebenarnya yang bisa disampaikan. Itu apakah dalam rapat itu sejak awal itu sudah ditekankan bahwa rapat ini kita sepakati bahwa hasilnya itu dari hasil musyawarah dan itu memang sudah disepakati bersama? Iya, pertama bahwa terakhir setelah kita melakukan undian kita sama-sama bersepakat dari proses awal ada paparan yang disajikan oleh pihak KPU dengan tabel dari hasil usulan 02 dan 03. Terus kemudian pada saat itu juga dinyatakan bahwa pihak 01 sudah menyampaikan draft juga sebelumnya. Nah, dari proses itu adalah skema yang disepakati bareng-bareng sampai pada akhirnya kita mengundi urutan
rapat umum atau kampanye akbar di 3 hari terakhir mulai tanggal 21 November, 22 dan 23. Nah, proses pengundian ini kita sama-sama sepakat sehingga 01 dikasih kesempatan pertama untuk mengambil 3 amplop yang isinya tanggal pelaksanaan rapat umum, terus kemudian 02 di kesempatan kedua, dan terakhir kesempatan diberikan ke 03. Hasilnya, hasil undian itu 01 mendapatkan isi amplop yang isinya tanggal 21, 02 tanggal 22, dan 03 dapat di tanggal 23. Kita sepakat itu. Terus kemudian KPU berkomunikasi dengan pihak kesekretariatan. Informasi yang kita dapatkan bahwa karena pihak kesekretariatan sudah balik, tapi mereka menjanjikan bahwa BA itu akan diserahkan besok pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tadi secara spiritual, secara nuansa kebatinan sudah diceritakan oleh kawan-kawan yang hadir pada saat di KPU. Mungkin aku sudah menambahkan saja. Jadi awal mula kan ada jadwal kampanye yang dikeluarkan oleh KPU. Nah, jadwal kampanye ini ternyata setelah kami baca, tanggalnya juga tidak ada atau tanggal berapa, tapi dia sudah mengatur, dan jadwal itu diatur oleh KPU tanpa melibatkan paslon. Keluar ya, clear yang itu diberikan kepada kami seluruh paslon. Karena ini tidak dilibatkan, kita protes. Dan alhamdulillah ditindaklanjuti protes itu oleh kawan-kawan KPU ya. Akhirnya ini dibatalkan. Yang tidak punya tanggal ini dibatalkan ya. Mereka buat surat undangan. Surat resmi tanggal berapa itu? Tanggal 24. Tanggal 24. Ya. Ada suratnya ya? Kurang lebih jam 2 siang. Ada suratnya tanggal 24. Hadirlah kawan-kawan dari perwakilan seluruh paslon. Tadi sudah disebutkan oleh kawan-kawan yang lain. Clear, rapat koordinasi itu secara hukum sah, rapat, dibahas, dan ada kesepakatannya. Nah, kesepakatan ini karena sekretariatnya katanya kosong, akhirnya disepakati besok. Clear itu ya? Tidak ada persoalan. Nah, tetapi timbul persoalan kembali, ternyata KPU sepertinya tidak mau membuat berita acara kesepakatan tersebut dengan dasar pihak 01 tidak mau. Hanya itu. Clear. Nah, karena hal apa yang telah dilakukan KPU ini adalah sangat-sangat merugikan calon. Pertama yang kami dirugikan waktu. Karena ketidakmampuan atau ketidakprofesionalan dari KPU, pertama waktu. Seharusnya 2 hari ini kami sudah kampanye. 2 hari ini mungkin sudah dapat 8 titik, minimal itu 8 titik. Tapi karena ketidakprofesionalan daripada kawan-kawan KPU, ini tidak bisa kami lakukan. Itu yang pertama, kerugian kami. Tindakan apa yang akan kami lakukan? Kami akan melakukan langkah-langkah hukum. Pertama, insya Allah kawan-kawan ini akan melaporkan KPU karena ketidakprofesionalan, karena keberpihakan ke DKPP, ya, atau ke Bawaslu. Itu secara teknis mungkin tim advokasi kawan-kawan paslon 2 dan 3 yang akan membuat draft itu. Apabila bukan tidak mungkin, kami juga akan melakukan aksi kalau ini tidak diindahkan, karena 2 hari kita sudah rugi. Besok bukan tidak mungkin, kalau belum ada jadwal rugi lagi. Apa sih maunya KPU? Nah, kerugian inilah mungkin juga harus dipertanggungjawabkan oleh KPU karena ini tugas pokok dan fungsi mereka. Kami juga menghimbau dengan kawan-kawan aparat, kebetulan mereka hadir di dalam kesepakatan yang pada tanggal 24 malam itu. 24 malam itu, nah kami minta juga karena itu merupakan kesepakatan dihadiri oleh aparat, kami minta aparat juga harus tegas terhadap tindakannya. Kenapa KPU tidak mau membuat berita acara itu? Jadi minta tegas dengan kawan-kawan Polres lah. Mungkin itu yang kami izin satu terkait
rakor waktu malam tanggal 24 itu